Om Swastiastu. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ninengah Juliani. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 23748311156. Saya sebagai guru kelas 3 di SD Negeri 1 Yang Api. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Yang Api. Berikut video praktek pembelajaran saya. Berdiri, paman jari. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sekali ya. Nah, bagaimana perasaannya sebelum mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Nah, yang bagus sekali ya, Bu harapkan sampai akhir pembelajaran anak-anak selalu senang ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mau absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Iya. Ya, ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Ada Ada acara keluarga. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu ada yang mau memimpin doanya? Ya, silakan misi. Silakan berdiri ya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih misi, silakan duduk kembali. Nah, sekarang silakan anak siapkan alat tulis yang Anda gunakan untuk pembelajaran hari ini. Sudah anak-anak? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah semangat? Sudah. Untuk lebih bersemangat lagi, Bu Guru akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, begitu nanti setelah Bu Guru putarkan videonya, silakan anak ikuti bernyanyi bersama-sama ya. Silakan berdiri. Nah, selanjutnya akan Bu Guru ajak anak-anak untuk melakukan salam
PPK dan tepuk PPK. Untuk itu silakan yang berdiri. Ada yang mau memimpin temannya? Ya, silakan adik. Tepuk PPK, religius, nasionalis, salam PPK, salam cerdas. Terima kasih adik, silakan duduk kembali. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apakah anak-anak masih ingat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada yang bisa? Silakan Eri. Yang pertama ada jenis kelamin, bagus sekali. Selanjutnya, ya, Pola makan, ada pola makan, bagus. Lanjut, ya, lingkungan, ada faktor lingkungan, ya, bagus sekali lagi. keturunan, Ada keturunan, kemudian bagus sekali ya. Lagi satu, orang tua. ya ada pola asuh orang tua. Nah, itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, makanan yang bagaimana sih yang dikatakan bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ayo, ada yang bisa? Ayo, ya apa? Makanan yang bergizi. Lanjut, ya Dewi. Sehat, Makanan yang sehat. Lanjut. bersih, Ya, makanan yang bersih itu bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu makanan yang bersih, makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Ya. Nah, tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada makanan. Nah, untuk lebih jelasnya hari ini kita akan mempelajari tentang makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama yaitu perhatikan di depan, menyimak video, nanti peserta didik dapat menentukan makanan-makanan yang baik dikonsumsi untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dengan berdiskusi kelompok peserta didik dapat menentukan makanan yang bagus untuk dikonsumsi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dengan menyimak video, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, selanjutnya hari ini Bu Guru akan ajak anak-anak untuk belajar berkelompok. Nah, anak-anak masih ingat nggak kelompoknya masing-masing? Masih. Nah, kalau masih ingat, silakan sekarang anak-anak kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompok dulu di bawah alat tulisnya. Sudah anak-anak? Sudah. Selanjutnya sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD dan bahan ajar ya. Sudah semua mendapatkan LKPD dan bahan ajar? Sudah. Nah, sebelum bekerja kelompok, nah hari ini Bu Guru akan ajak anak-anak untuk membaca cerita. Ya, untuk itu silakan anak-anak menghadap ke depan terlebih dahulu.
Selanjutnya silakan anak-anak perhatikan cerita di depan. Nah, nanti silakan anak baca bergiliran ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, selanjutnya kelompok 4. Ya. Selanjutnya silakan dibaca dulu judul cerita tersebut. Apa judulnya? Rumah baru Umar. Betul sekali, judul cerita tersebut adalah Rumah Baru Umar. Ya. Nah, selanjutnya silakan kelompok 1 dibaca bersama-sama. Yang lainnya silakan perhatikan temannya membaca, dengarkan baik-baik dan sambil membaca di dalam hati. Ya. Silakan kelompok 1 dikeraskan dibaca ya. Aku Umar, si kelomang. Tahukah kamu aku harus mencari rumah baru. Rumah yang lebih besar dan nyaman. Lanjut masih kelompok 1. Benda apa ini? Apakah ini bisa menjadi rumahku? Akan ku coba. Ini terlalu besar. Ini tidak nyaman untuk kujadikan rumah. Wah, apa itu berkilau di sana? Lanjut kelompok 4. Teman-temanku sudah menemukan rumah baru. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang pas untuk menjadi rumahku. Benarkah ini akan terasa lebih nyaman? Akan ku coba. Aku menemukan rumah yang pas dan nyaman. Ya, akhirnya si Umar itu menemukan rumah yang nyaman. Ya, tadi anak sudah selesai membaca cerita Rumah Baru Umar. Bagaimana rasanya setelah membaca cerita itu? Senang nggak? Senang. Bisa senang? Membaca ceritanya bagaimana? Menarik nggak gambarnya? Menarik. Nah, sana cerita berisi gambar. Jadi anak bisa merasa senang. Nah, sekarang guru mau tanya, apa sih judul cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Rumah baru Umar. Iya, judulnya adalah Rumah Baru Umar. Ya. Hewan apa sih yang hobinya berpindah tempat? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Kemudian pesan moral apa sih yang terdapat pada cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Dewi. Ya. Pantang menyerah. Dia selalu apa? Berusaha. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya nanti silakan anak-anak simak video yang bertayangan pada slide PowerPoint, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan dengarkan baik-baik ya. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi, khususnya untuk adik-adik di kelas 3 ya. Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Kalau kalian belum melihat video pembelajaran Kak Citra yang subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, mending kalian lihat dulu, baru kalian melihat video yang pembelajaran 3 ini, supaya saling berkesinambungan adik-adik. Jadi kalian tambah ilmu, tambah pengetahuan kalian. Kita langsung saja ya ke materinya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah,
Nah, Kak Citra punya gambar makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, di sini ada 5 kelompok makanan dan minuman yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Yang pertama, kelompok pertamanya adik-adik ya. Ini ada nasi, ada ketela, ada sagu, ada jagung. Nah, ini termasuk namanya adalah makanan pokoknya yang harus kita konsumsi setiap hari. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu. Itu adalah makanan pokok. Nah, nanti makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Kalian akan belajar selanjutnya nanti. Yang kelompok yang makanan yang kedua yang bergizi bagi kita adalah lauk pauk. Jadi ketika makan harus ada makanan pokoknya, lalu ada lauk pauknya. Nah, lauk pauknya itu contohnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, cumi, udang, dan lain sebagainya. Apakah hanya cukup makanan pokok dan lauk pauk saja? Tidak, adik-adik, kalian harus menambahkannya dengan sayur-sayuran. Nah, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Atau yang lain sebagainya ya, ada sawi. Nah, adik-adik yang tidak doyan makan sayur nih, berarti kalian kurang gizinya nanti. Jadi usahakan untuk kalian belajar suka makan sayur. Nah, di sini sudah ada 3 makanan nih, makanan pokok, ada lauk pauknya, ada sayur-sayurannya. Apakah itu cukup bergizi, Kak Citra? Nah, apa yang lebih bergizi lagi jika ditambahkan buah-buahan? Nah, buah-buahan ini misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, ya, ada semangka, melon, dan sebagainya. Ini sudah merupakan menu sehat. Lebih baik lagi kalau kita tambahkan dengan yang terakhir adalah susu. Jadi ada susu sapi atau susu kambing. Jadi ini disebut makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya apa? Makanan pokok, lauk-lauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 5 sempurnanya ditambah dengan minum susu. Ini adalah makanan yang sehat dan bergizi. Lalu Kak, kalau salah satunya nggak ada, apa nggak suka sayuran, itu tentunya juga tidak baik untuk tubuh kita, adik-adik. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi kalau kalian makan makanan yang bersih, yang menyehatkan dan bergizi, otomatis pertumbuhan kalian juga baik. Berbeda kalau kita makan makanan yang tidak bergizi, itu malah akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, dari video tadi tentang makanan sehat bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, ya, makanan yang bagaimana sih yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Iya, makanan yang bergizi lagi. Ya. Makanan yang bersih lagi. Ya, Lili? Ya, makanan yang sehat. Nah, itu adalah makanan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, makanan yang bagaimana yang dikatakan makanan yang bergizi? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Iya, makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu adalah makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna itu yang bagaimana sih? Namanya makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Nah, sekarang kita mau tanya. Anak-anak bawa bekal nggak dari rumah? Bawa. Ya. Ya, anak dari rumah bawa bekal apa? Nasi. Ya, kemudian ini apa namanya? Roti. Roti. Senang nggak makan roti? Senang. Ya.
jelaskan tadi. Selanjutnya, bekal yang anak-anak bawa dari rumah. Ada apa lagi? Sayur. Sayur. Nah, sekarang perhatikan di depan. Yang Bu Guru pegang ini namanya apa? Sayur hijau. Namanya sayur hijau. Kemudian yang ini? Wortel. Tomat. Ya, itu termasuk sayuran. Nah, kalau sayur-sayuran itu mengandung apa? Vitamin. Ada nggak yang tidak senang sayur di sini? Ada? Kalau pengen hidup sehat, jadi anak harus suka makan sayur. Selain ada sayur-sayuran, supaya menjadi lebih makanannya menjadi lebih sehat, itu ada yang namanya apa? Buah-buah. Nah, ya kalau ini buah apa namanya? Beling. Kemudian yang ini? Mangga. Bagus ya. Kalau buah-buahannya itu mengandung apa? Mengandung gizi apa? Vitamin juga. Ya. Kemudian supaya menjadi sempurna, makanannya itu yang Bu Guru pegang ini apa namanya? Susu ya. Supaya menjadi makanan 4 sehat 5 sempurna itu harus ditambah dengan susu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, supaya lebih bersemangat lagi sebelum anak-anak bekerja dalam kelompok, Bu Guru akan ajak anak untuk melakukan tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya silakan anak-anak kembali ke kelompoknya. Silakan. Sudah. Nah, coba diperhatikan dulu. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, tolong kelompok 1 diperhatikan dulu. Nah, sebelum anak mengerjakan LKPD, silakan terlebih dahulu dibaca dulu bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan. Ya, baru nanti silakan setelah selesai membaca bahan ajarnya, silakan isi identitas dulu nama kelompok pada LKPD-nya. Ya, isi nama kelompok, kemudian isi nomor absennya juga. Ya, baru setelah itu anak baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Bagaimana caranya mengerjakan LKPD? Seperti itu. Ya, setelah itu baru anak-anak mengerjakan LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silakan dibaca dulu. Ya. Sudah selesai membaca bahan ajarnya? Sudah. Ya, kalau sudah, selanjutnya silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Ya. Silakan diisi dulu identitasnya, kemudian nomor pesertanya. Sudah anak-anak? Sudah. Ya. Nah, kalau sudah, ya silakan anak menghadap ke depan dulu kembali. Ya, menghadap ke depan. Materi selanjutnya, Bu Guru akan ajak anak untuk melakukan ice breaking. Ya, untuk itu silakan berdiri dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya. Marina menari di atas. Sudah, ya. Silakan duduk kembali. Silakan tepuk tangannya.
tumbuhan di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi para petani itu melakukan perkembangbiakan buatan untuk tumbuhan supaya cepat berbuah tadi. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Jadi nanti kalian untuk kelas 5 akan belajar tentang mencangkok. Mencangkok tumbuhan itu untuk mempercepat pertumbuhan dari suatu tumbuhan supaya cepat berbuah adik-adik. Nah di sini sebuah perkebunan jambu dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti kalau satu kali panen 3.400, maka 2 kali panen jadinya 3.400 ditambah 3.400. Dan untuk mencari jumlahnya kita bisa dengan penjumlahan bersusun. Nah, yuk kita jumlahkan. 0 ditambah 0, ya 0. Lalu 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 4, ya 8. Lalu 3 ditambah 3, nah berarti hasilnya 6.800. Bagus sekali ya. Untuk itu sekarang anak-anak silakan kembali lagi ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Kan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, ya sekarang silakan anak-anak presentasi. Ya, presentasi. Siapa yang mau mewakili salah satu dulu? Kelompok siapa yang mau ke depan presentasi? Kelompok 2? Ya, silakan. Nah, yang lainnya tolong diperhatikan teman-temannya saat presentasi. Ya, perhatikan teman-temannya. Nanti saya bisa memberikan tanggapan kepada teman yang presentasi ya. Buah-buahan dapat dimakan setiap hari karena mengandung vitamin. Vitamin dapat dari sama dengan diabetes dan Ya, silakan duduk kembali. Silakan beri tepuk tangan dulu pada kelompok 2 ya. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Silakan Dewi perhatikan ya. buah baik untuk dimakan setiap hari karena mengandung banyak nutrien. Iya. Silakan duduk kembali Dewi. Terima kasih. Jangan beri applause ya pada kelompok 4 ya. Nah, selanjutnya tadi teman-teman kalian sudah melakukan presentasi. Ya, jadi ada yang ingin menanggapi dari presentasi teman-temannya? Bagus, suaranya keras dan jelas. Ya, lanjut. Nah, tadi juga Ibu setelah menerima presentasi dari teman-temannya sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi ya. Masih ada satu kelompok yang suaranya kurang jelas, seperti itu kurang dikeraskan ya. Nanti kalau presentasi suaranya harus dikeraskan ya supaya bisa didengar oleh teman-temannya. Itu bisa dipahami? Bisa? Ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan bagikan berikan reward berupa stick warna bagi siswa yang bisa menjawab ya.
Jadi sekarang Bu Guru bagikan. Abi berapa? 2. Ya. Bisa lihat berapa menit tadi? Nah, sekarang silakan anak-anak masukkan stik warnanya ke dalam botol yang sudah anak-anak bawa dari rumah, ya. Sudah dimasukkan? Ya, silakan dimasukkan dulu, ya. Ya, silakan anak kembali ke tempatnya masing-masing, ya. Nah, tadi anak sudah menyaksikan presentasi dari teman-temannya. Ya, sekarang silakan beri apresiasi dengan memberikan tepuk wow, ya. Beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini anak-anak bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi, apa sih yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang apa? Tentang? Makanan. Ya, tentang makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Ya, yang baik untuk apa? Pertumbuhan dan perkembangan apa? Manusia. Kemudian, nah, untuk selanjutnya ada yang ditanyakan dulu tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Nah, kalau tidak, ya sekarang Bu Guru akan berikan evaluasi ya untuk mengetahui sejauh mana anak sudah memahami materi yang sudah Bu Guru berikan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelumnya silakan dimasukkan dulu buku yang ada di mejanya, ya. Ya. Silakan dulu diisi identitas, nomor nama, kemudian baca petunjuknya, baru anak mengerjakan soal evaluasinya, ya. Sudah anak-anak? Kalau sudah, silakan anak-anak kumpulkan LKPD-nya beserta dengan evaluasinya, ya. Sudah semua? Nanti Bu Guru akan periksa evaluasinya. Bagi yang mendapat nilai di bawah KKM, ya, Bu Guru akan berikan remedi. Kemudian yang mendapat nilai di atas KKM, Bu Guru akan berikan pengayaan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, silakan anak-anak tunjukkan dengan emoticon yang sudah anak-anak bawa. Silakan tunjukkan emoticonnya. Ya, bagaimana perasaannya? Senang. Bagus sekali ya, Bu Guru dapat lihat dari emoticon yang anak tunjukkan itu kelihatan anak senang sekali. Ya, silakan ditaruh emoticonnya kembali. Ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, supaya lebih bersemangat lagi, hari ini Bu Guru akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah, ya, Mejangeran.
ini. Tujuan Bu Guru mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah adalah untuk melestarikan lagu daerah yang kita miliki. Ya. Nah, untuk pertemuan besok, ya silakan anak-anak pelajari pembelajaran 4 masih pada tema 1, subtema 2. Ya. Nah, sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga nanti anak-anak selamat sampai di rumah. Untuk itu, ada yang mau memimpin doanya? Ya, silakan. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan permisi, silakan kembali. Ya, silakan dirapikan dulu alat tulis yang Anda gunakan pada pembelajaran hari ini ya.